What if I wanted to break? Laugh it all off in your face. Yes. What would you do? Berikutnya saya muter cuman di belakangnya dengan ornamen ada tetap makam juga. Nah di sini yang saya berikan adalah bukan backlight tapi front light. Jadi matahari dari belakang kita, jadi menuju langsung ke modelnya. Nah di sini memang bisa dibantu dengan tanpa flash ya, karena tidak ada backlight. Tapi saya tadi mengajarkan bagaimana tetap menggunakan flash supaya belakangnya itu juga lebih pekat. Jadi kita buat under, objek modelnya kita bantu dengan flash. Ya, jadi yang shoot sekarang ini adalah sebetulnya prinsipnya mirip kayak tadi ya. Jadi saya mengajarkan mereka untuk meredam, tapi memang kondisinya harus mempunyai flash yang cukup besar. Karena kan kita mau meredam cahaya, kita gelapkan backgroundnya dengan komposisi cahaya yang ada, baru flash ini yang bekerja. Jadi tadi saya ngelihat ini, saya pakai F20, pakai synchro speed biasa ya 125, itu udah under hampir 2-3 stop ya. Nah power inilah yang untuk nerangin model ya, jadi nanti bisa kelihatan hasil fotonya ya. Jadi betul-betul awan tuh bisa biru, dan soalnya bahwa ini foto dilakukan di sore hari ya. Ini sekarang kita posisinya front light lah, nggak kayak tadi. Nah, dengan front light ini saya tambahkan lampu dari belakang untuk bisa menggunakan highlight ya. Jadi nanti ada efek sedikit highlight dari belakang, itu sebetulnya saya menggunakan lampu flash ya. Jadinya sederhana aja kalau menggunakan lampu flash. Sekarang ini saya masih melihat banyak fotografer masih gunakan light meter. Sebetulnya rasa-rasanya sih nggak terlalu perlu. Karena apa? Karena pertama adalah seorang fotografer itu sebetulnya secara logika dia bisa menghafalkan kekuatan power lampu, kalau paling kecil berapa, paling besar berapa pada jarak tertentu, itu aja udah. Jadi sayang uang untuk bisa beli light meter, tapi dengan cara kita hafal kekuatan lampu, jadi kita nggak usah ribet gitu, nggak usah ngukur-ngukur, karena toh pada akhirnya kita bisa melihat hasilnya dulu sebelum kita shoot. Nah pada saat terjadi over atau under kita tinggal adjust saja. Jadi begitu sederhana lah fotografi itu, nggak usah dibuat ribet menurut saya. Yang pagi ini kondisinya lebih sejuk gitu, jadi warnanya lebih cenderung ke biru, nuansa yang lebih enak. Itu dengan setting ya itu tadi kombinasi antara speed, diafragma sama ISO-nya. Prinsipnya adalah setiap kita memotret, memang fotografer itu harus jeli melihat detail-detail cahaya. Up ke sana, ya. When you lose something you can't replace. Lagi When you love di shade ya, jadi di bawah
di bawah pohon, ya. Jadi teduh ya. Tapi sebetulnya kalau kita perhatikan di dalam teduh pun justru kadang-kadang kita mendapatkan satu highlight ya, atau satu cahaya juga yang soft ya. Dan sebetulnya kita juga bisa mendapatkan satu highlight yang bagus. Contohnya gini ya. Lihat ya. Perhatikan wajahnya. Indah dari sana. Lihat nggak? Ada seperti sinar dari sini kan? Kelihatan nggak? Pernah perhatikan nggak selama ini? Enggak kan? Padahal kalau saya nge-shoot, lihat ya. Oke, gini mukanya ke sana. Lihat ya, matanya ke sana. Lihat ya. Kalau saya nge-shoot dari sini, ya. Oke. Oke. Nah. Bagus. Ya, saya akan mendapatkan apa? Highlight dari sana. Oke. Bukan itu, lihat ini, cahayanya. Nih, cahaya wajah nih. Oh, jangan kono tuh. Ya, ini. Nah, justru sebetulnya kita mulai dari sekarang, mata kita harus kayak mata maling, ngeliatin bentuk cahaya. Ya. Jadi sekarang kita sebetulnya dapat sinar dari sana, kan sinar dari sana. Cuman nggak langsung, biasan namanya. Biasan itu apa ya? Flatteran itu ya kalau. Nah, baru kita ukur posisinya, misalnya kita di sana. Oke. Saya pakai, karena saya mau coba pakai flash juga, ya. Saya pakai 2,8, 2.8 ya. Ya, kita lihat. Oke. Sudah pas di sini ya. Ya, jadi posisinya akan di sini. Ya, lihat. Ini tadi saya ngelihat F2 itu jatuhnya speednya berapa, 60 ya. Jadi model akan saya taruh di sana. Ini adalah hasil dari flash. Karena kalau nggak tanpa flash dia akan lebih rata ya, lebih datar. Ya. Tapi flash itu diperhitungkan nggak terlalu besar dari F yang ada. Jadi karena saya pakai 2,8, jadi kekuatan flash itu nggak lebih dari 28, lebih dikit boleh, tapi jangan lebihnya gede. Ya. Caranya gimana? Ya apalin powernya yang saya bilang tadi ya. Kalau kecil berapa gini, kita kayak nyetir mobil aja, kalau gas segini kira-kira larinya segini guys. Itu kan nggak pernah stepnya dilihat gasnya pirang senti ya gitu kan. Oke, pemotretan kali ini, beberapa kali kan aku memang udah pernah pemotretan dengan Darwis, Pak Darwis. Mungkin sebelumnya karena di kelas ya, perbedaannya sama yang sekarang di outdoor, kita sebagai model mungkin harus lebih kooperatif karena lokasinya outdoor dan kita mesti mempelajari kayak arah matahari, arah cahaya. Ini ada jatuhan kayu, jadi bagus sekali ya. Tinggal, oke. Yes, bagus. Indah kalau mukanya ke arah sana nanti ya. Pilar 4 itu sampai ke sini. Modelnya saya taruh pas di belakang, ada kena bolongan itu loh. Karena kalau enggak jadi jumping ke belakang. Bukan jumping ya, jadi nggak enak. Keren. Tangannya turun kayak lagi.
Ini kita nggak usah pakai edit segala ya. Jadi lightingnya sudah pas, sudah sempurna ya. Jadi kita harus belajar betul-betul akurasi dalam meng-create cahaya. Kenapa begini? Sebetulnya ini fungsi flash ini menjadi total di sini. Cuman saya memperhitungkan bahwa ambient yang di sini tetap ada. Setiap angle itu selalu komposisinya akan berubah-ubah. Tapi kalau kita selalu berpacu pada logika bahwa cahaya yang gelap itu membutuhkan asa yang tinggi, ya, atau komposisinya akan lebih rendah, misalnya speednya direndahin atau diafragma direndahin. Tapi kalau begitu cahaya yang terang, kita cukup memerlukan asa yang rendah, kecepatan boleh ditinggikan. Nah, hal-hal logika inilah yang harus kita selalu adopsi. Sampai di sini kita selesai prakteknya. Beauty place, beauty model, beauty picture. Sunny Monday, lay down your